Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Sahabat Doa. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara. Silakan di-subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya. Maka saudara akan berlangganan dengan sahabat doa setiap hari. Kami akan mendoakan saudara setiap hari. Kalau saudara diberkati melalui channel Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Kami renungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan segala topik doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman tersebut adalah dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Puji Tuhan saudara. Di dalam konteks ini, Yesus mengajarkan satu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan kepada mereka bahwa mereka seharusnya tidak jemu-jemu untuk berdoa kepada Allah. Hari ini saudara, kita akan datang lagi kepada Tuhan untuk berdoa. Dan mungkin ada doa-doa saudara, ada topik doa saudara yang sudah sekian lama saudara naikkan di hadapan Tuhan, yang sudah sekian lama sudah saudara doakan, namun saudara belum mendapatkan jawaban doa. Di dalam konteks firman Tuhan ini, firman Allah menegaskan bahwa murid-muridnya, termasuk saya dan saudara, kita tidak boleh jemu-jemu berdoa. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus datang kepada Tuhan, berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan sampai kita melihat Allah menyatakan mujizatnya, Allah menjawab doa-doa kita. Ketika Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak boleh jemu-jemu berdoa saudara, dia memberi satu perumpamaan kepada mereka bahwa ada seorang hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak menghormati seorang pun di satu kota. Dan kemudian ada seorang janda juga yang sedang bermasalah di kota itu. Dan kemudian dia datang terus kepada hakim ini. Karena dia di posisi yang benar, dia datang terus kepada hakim ini supaya dia dibela dalam masalah dan persoalannya karena dia benar di sana. Tetapi hakim ini pada awalnya menolak dan menolak. Tetapi sampai akhirnya karena janda ini terus datang
kepada dia supaya perkaranya dibela. Maka akhirnya hakim ini berkata dalam hatinya bahwa walaupun dia tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu terus dan terus datang kepada dia dan menyusahkan dia, dan jangan-jangan bahkan nanti menyerang dia, akhirnya dia membenarkan dan membela perkara janda ini yang memang ada di posisi yang benar. Lalu kemudian Yesus menegaskan kepada muridnya, camkan itu, camkan apa yang dikatakan hakim tersebut. Dan Yesus berkata bahwa apalagi Tuhan, tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang yang siang malam berseru kepada Dia? Itu ada di ayat yang ke-7, saudara. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Jadi artinya, saudara, bahwa Tuhan juga pasti akan membela umat-umatnya, membela anak-anaknya, membela saya dan saudara. Dan ada ditegaskan di sini, saudara, kalimat bahwa yang siang malam berseru kepada Dia. Artinya apa? Tidak henti-hentinya, tidak menyerah, tetapi terus berseru, terus berdoa. Mungkin ada saudara yang sudah sekian lama berdoa, tapi sampai saat ini doa saudara belum dijawab. Teruslah berdoa. Dan saya pun hari ini akan terus mendukung saudara dalam doa. Apapun masalah, apapun persoalan saudara, apapun penyakit saudara, sampai saat ini saudara belum mengalami jawaban Tuhan, teruslah berdoa saudara. Teruslah berdoa, karena Tuhan pasti akan menjawab saudara. Dan saya akan terus juga mendukung dan menopang saudara dalam doa, dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan membela. Jangan berhenti, jangan menyerah saudara. Teruslah berdoa. Dan dikatakan juga saudara di ayat 7 itu, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Yesus mau menegaskan bahwa Tuhan Allah kita tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Artinya apa saudara? Sekalipun saat ini doa kita belum dijawab, Allah sudah menetapkan satu waktu yang tepat, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu kapan paling tepat kita mendapatkan jawaban dari doa-doa kita. Artinya Dia pasti akan menjawab kita, dan Dia pasti akan menjawab kita tepat pada waktunya. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu. Kalau saat ini doa saudara belum dijawab, teruslah berdoa saudara, karena akan tiba waktunya, tepat pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sesuai dengan kemahatauannya. Dia akan menjawab doa kita saudara. Lalu kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Artinya selain kita harus tetap tekun berdoa saudara, dan tidak pernah menyerah, hal berikutnya juga yang sangat penting yang ditegaskan di sini adalah, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Hal terakhir yang dia tegaskan sehubungan dengan doa tadi adalah bahwa adakah iman? Apakah kita telah menaikkan doa-doa kita dengan iman, keyakinan bahwa Tuhan peduli dan Tuhan pasti akan menjawab kita? Saat ini saudara, kita akan berdoa lagi bersama. Tapi apakah saudara masih percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab saudara? Apakah saudara masih yakin bahwa Tuhan sanggup menjawab doa saudara? Tuhan berkuasa menjawab doa saudara. Apakah saudara sakit? Apakah masalah saudara besar? Sesulit apapun masalah dan persoalan saudara, separah apapun penyakit saudara, apakah saudara masih yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doa dan permohonan saudara? Saudara, hari ini kita akan bersama-sama lagi berdoa. Saudara tidak sendiri. Saya akan mendukung saudara di dalam doa. Kami akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan bersama-sama bersepakat menaikkan doa-doa saudara, menaikkan segala pergumulan saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, ketahuilah bahwa Allah pasti akan menjawab saudara ketika saudara terus-menerus berdoa kepada Dia. Tidak menyerah, tidak bosan-bosannya untuk terus berseru sekalipun saudara belum melihat jawaban doa saudara. Dan yang kedua, saudara tetap percaya, apapun kondisinya saudara tetap percaya bahwa Tuhan
pasti akan menjawab doa saudara. Maka dengan demikian saudara akan melihat Tuhan campur tangan dan Tuhan menyatakan mujizatnya. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan, percayalah Allah mendengar dan sanggup menjawab saudara. Teruslah berdoa dan percaya Tuhan sanggup menjawab saudara. Biar firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara saat saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya iman saudara telah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh kerinduan, dengan penuh iman saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Tetapi mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada topik-topik doa saudara yang hanya saudara sendiri yang tahu. Saya rindu saat ini saudara naikkan itu secara pribadi di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan saudara, apapun beban dan persoalan saudara yang saat ini sedang saudara pikul, mungkin hanya saudara yang tahu. Dengar saudara, Tuhan Allah melihat segala pergumulan saudara. Mari serahkan kepada Dia. Mari serukan kepada Tuhan, berserulah kepada Dia. Dia mendengarkan saudara. Dia peduli akan segala pergumulan saudara. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Mari ucapkan di hadapan Tuhan apapun yang menjadi beban, persoalan dan pergumulan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, dengarkan ya Tuhan. Dengarkan segala pergumulan anak-anak-Mu. Dengarkan segala beban dan persoalan yang sedang diutarakan anak-anak-Mu kepadamu ya Tuhan. Dengarkan isi hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli akan segala pergumulan mereka, akan segala beban dan persoalan mereka. Saat ini Tuhan, Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang bisa memahami apa yang menjadi beban dan persoalan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang memahami, Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun yang telah diungkapkan anak-anak-Mu secara pribadi di hadapan-Mu, Engkau Allah yang telah mendengar seruan mereka ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Percaya Allah sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan yang sakit. Kalau dulu Dia berkuasa menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap berkuasa menyembuhkan yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan Dia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan saudara. Saat ini saudara, saya rindu setiap saudara yang sakit, angkat tangan kanan saudara. Dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan kemudian mulai berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini, tangan mereka terulur kepadamu, dan tangan mereka juga tertumpang atas penyakit mereka, dan hamba juga menumpangkan tangan atas mereka. Saat ini Tuhan, tolong mereka, sembuhkan mereka yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang menyembuhkan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada yang sedang
mengalami penyakit kanker, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan Tuhan. Cabut segala sisa kanker dari dalam tubuh mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan. Begitu banyak orang-orang yang sering meminta doa tentang penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau jamah tubuh yang sakit. Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan anak-anak-Mu. Jamah tubuh mereka yang sakit, sembuhkan dan pulihkan tubuh mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, jamah juga setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan, yang mungkin mereka sedang ada dalam keadaan baik-baik saja, mereka ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa, berikan terus kesehatan bagi mereka. Engkau jaga, lindungi terus mereka. Ajar mereka untuk memiliki budaya hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, cara berpikir yang sehat, cara menjalani hidup yang sehat. Tolong anak-anak-Mu, dan Engkau kiranya yang campur tangan memberikan kesehatan selalu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa untuk masalah ekonomi saudara. Ada begitu banyak permohonan doa tentang masalah ekonomi, tentang masalah hutang piutang. Mari kita berdoa saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Serukan kepada Tuhan apapun yang saat ini saudara alami sehubungan dengan ekonomi saudara, berseru kepada Tuhan. Kalau saudara memiliki hutang, utarakan kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu tentang ekonomi mereka Tuhan. Situasi dan kondisi ini, mungkin banyak anak-anak-Mu yang mengalami penurunan ekonomi, bahkan mengalami kesulitan ekonomi, bahkan ada banyak yang akhirnya terlilit hutang. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan jamah anak-anak-Mu, pulihkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Biar kalau ada yang memiliki hutang piutang saat ini, hamba berdoa biar segera terselesaikan dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa buat segala pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong dalam kondisi yang begini, Tuhan kiranya yang campur tangan menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi segala usaha, pekerjaan, bisnis anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami kemacetan. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mampu kembali membangkitkan usaha bisnis mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat Tuhan, buka jalan Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba bahkan berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, berkati proses mereka memelihara apa yang mereka sedang tanam ya Tuhan, dan sampai tiba waktunya mereka akan memanen dalam berkat Tuhan. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, berikan keberhasilan bagi mereka. Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Para pedagang
Tuhan juga yang memberkati anak-anak-Mu para pedagangnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, tolong mereka dalam perdagangan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu dalam bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi para pegawai, Tuhan juga campur tangan. Berkati mereka dalam bidang apapun mereka. Sebagai pegawai Tuhan, tolong mereka. Berkati mereka, biar mereka jadi contoh, jadi teladan, sehingga banyak orang mengenal Yesus melalui dunia kerja mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu para buruh. Ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan bela anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat para tenaga medis, tenaga kesehatan, dimanapun saat ini berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan bela mereka, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dalam nama Yesus, hindarkan mereka dari virus COVID. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan bela anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, para pengusaha, para pebisnis, Tuhan tolong mereka. Mungkin saat ini ada begitu besar beban yang harus mereka pikul oleh karena kondisi ini Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, biar usaha mereka, biar bisnis mereka bisa bangkit kembali. Bahkan saat ini Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak, bagi para pensiunan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah ada di masa pensiunan. Tuhan beri mereka sukacita, Tuhan beri mereka semangat, Tuhan beri mereka motivasi. Tuhan pelihara, jaga, lindungi, sertai, berkati anak-anak-Mu para pensiunan. Dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa bagi keamanan kami, bagi tentara, bagi polisi. Tuhan tolong mereka untuk menjaga keamanan negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, Engkau mendengarkan seruan setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban dan persoalan yang mungkin sulit mereka untuk mengungkapkan, tetapi Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bahkan saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih dalam proses pendidikan. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka semakin sungguh-sungguh dalam menjalani proses pendidikan mereka. Dalam nama Yesus, sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi orang-orang yang berhasil oleh karena mereka mempersiapkan diri melalui pendidikan yang mereka tempuh. Berkati semua anak-anak-Mu dalam pendidikan mereka, sehingga mereka menjadi contoh dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua anak-anak-Mu dalam masa depan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada pergumulan doa anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan membela dan menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Engkau beri kami kesempatan untuk berdoa bersama. Dan saat ini kami menopang dan saling menopang dalam doa. Dan kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami, dan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba menumpangkan tangan bagi setiap mereka. Tuhan lawat, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan, dan kami naikkan doa kami dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya
doa-doa yang telah kita naikkan di hadapan Tuhan didengar oleh Tuhan, dan Allah pasti akan menjawab segala pergumulan, segala beban dan persoalan saudara yang telah saudara naikkan kepada Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan menjawab setiap saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau ada saudara yang belum mensubscribe channel ini, silahkan disubscribe untuk berlangganan. Tuhan memberkati saudara. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.